Untuk yang di depan itu nanti untuk yang Paris itu nanti panjangnya 90 kali 90 cm. Terus nanti ada whiteboardnya juga. Itu panjangnya 70 kali 50 cm. Nanti di situ ada pipa, ada cup gelas sama kelereng yang ditaruh di dalam pipa. Untuk papan aritmatikanya ukurannya juga sama 90 kali 90 cm. Di papan aritmatika cuman menggunakan cup gelas dan pipa dan kelereng. Untuk alat dan bahannya akan dijelaskan. Oke, untuk selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat peraga Paris. Yang pertama ada alat, gergaji, gunting, kuas cat, dan spidol. Untuk bahannya ada cat, papan triplex, whiteboard, pipa, cup gelas, kelereng, dan lem kayu. Untuk selanjutnya ada cara pembuatan alat peraga akan dijelaskan oleh Mbak Asnawi. Yang ketiga ada cara pembuatan. Untuk cara pembuatannya, yang pertama, ukur triplek menggunakan penggaris dan spidol dengan ukuran panjang 90 cm dikali 90 cm. Yang kedua, potong triplek menggunakan gergaji sesuai ukuran yang telah ditentukan. Ketiga, cat kedua sisi triplek menggunakan cat warna yang diinginkan. Keempat, ukur pipa kemudian potong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Yang kelima, buat sketsa judul alat peraga Paris dengan menggunakan spidol. Yang keenam, tebalkan tulisan judul tersebut pada bagian triplek pada papan triplek bagian atas di kedua sisinya dengan menggunakan cat. Yang ketujuh, tempelkan komponen gelas plastik, pipa, dan whiteboard yang telah diselesaikan sesuai sketsa pada kedua sisi papan yang sudah diwarnai sebelumnya. Dan yang terakhir, alat peraga sudah siap untuk digunakan. Untuk yang keempat ada cara kerja akan dijelaskan oleh Mbak Vina. Yang pertama, cara kerja papan aritmatika. Yang pertama yaitu mengisi cup gelas dengan kelereng sesuai dengan soal yang diberikan. Yang kedua, memindahkan kelereng yang ada di cup gelas pertama ke dalam pipa yang ada di bawahnya. Yang ketiga, mengisi pipa pada baris pertama sejumlah kelereng yang dipindahkan dari cup gelas pertama ke dalam pipa yang ada di bawahnya. Yang keempat, memindahkan sisa kelereng yang ada di cup gelas kedua ke dalam pipa yang berada di baris kedua di bawah cup gelas kedua. Yang kelima, mengisi pipa-pipa yang tersisa dengan jumlah kelereng sesuai pipa yang berada di baris kedua di bawah cup gelas kedua. Kemudian dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pipa pada baris pertama disebut dengan suku pertama atau A. Kemudian pipa pada baris kedua sampai terakhir disebut dengan beda atau B. Kemudian cara kerja papan geometri. Yang pertama, mengisi cup gelas dengan kelereng sesuai dengan soal yang diberikan. Yang kedua, memindahkan kelereng yang ada di cup gelas pertama ke dalam pipa-pipa yang ada di bawahnya sama rata. Kemudian yang ketiga, mengisi setiap pipa sejumlah kelereng yang dipindahkan dari cup gelas pertama ke dalam pipa-pipa yang ada di bawahnya. Yang keempat, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa jumlah kelereng yang ada di pipa adalah suku pertama atau A. Kemudian yang kelima, membagi sama rata kelereng yang tersisa di dalam setiap cup gelas dengan suku pertamanya. Yang keenam, jumlah pipa yang digunakan bisa disebut juga dengan suku pertama. Kemudian, untuk menentukan rasio atau R dapat dilihat dari jumlah kelereng yang ada pada baris terakhir di bawah
cup gelas kedua. Kemudian untuk menentukan rasio pangkat N atau R pangkat N, digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Jumlahkan kelereng yang ada pada baris terakhir atau N besar. Kemudian mencari hasil N kecil mencari hasil N dari R pangkat N kecil sama dengan N besar. Dengan begitu diperoleh R pangkat N. Sehingga dapat disimpulkan pada cup pertama disebut A, pada cup kedua disebut AR, pada cup ketiga sampai terakhir disebut AR pangkat N. Saya kembalikan ke Mbak Dewi Sinta. Ini sudah ya Mbak ya. Yang Saya pertama sudah. untuk, iya nggak apa-apa, biarin aja nggak apa-apa. Jadi nanti di pola barisan atau baris tadi itu ada beberapa yang perlu penyesuaian juga. Yang pertama adalah ukuran. Ukurannya di situ kalau 90 kali 90 kelihatannya terlalu besar juga. Nah, nanti kalau dilihat dari situ, whiteboard yang pertama 70 kali 50 itu sebenarnya untuk apa atau kan gitu. Nah, nanti ketika dia itu hanya untuk menuliskan kayak UN-nya berapa dan lain sebagainya, itu masih terlalu besar yang seperti itu. Kemudian pada penggunaan cup gelas itu di situ kan tadi kan masih ada setelah pipa kemudian masukkan ke dalam cup gelas atau apa tadi. Nah, di situ cup itu silahkan ditulis dipasangkan di atas semua, ya kan. Kemudian yang di bagian peletakan kelereng untuk AB untuk yang bagian aritmatika itu dia menggunakan pipa saja. Jadi nanti pipa itu pakailah pipa yang seperti itu aja. Jadi nanti di situ pakai pipa yang pipa listrik saja. Jadi nanti dia pas dengan ukuran kelereng itu. Kemudian yang di bagian deret geometri, sepertinya kalau dengan pembagian sama rata dan lain sebagainya itu kelihatannya juga dia tidak bisa. Saya kan kenapa? Kalau kita bagi sama rata di situ nanti akan sama seperti deret aritmatika sebenarnya. Cuma kelihatannya saja yang di situ kan dia besar-besar. Jadi nanti kan akan lebih membingungkan ke siswa. Lebih baik lagi kalau seumpama cari tidak pakai kelereng nggak masalah. Seumpama yang satunya itu dengan seolah-olah nanti ada yang untuk geometri itu apa saja toh? Mungkin nanti untuk diluas dari sebuah persegi atau apa. Jadi nanti sama kayak gini. Benar, saya tak masuk dulu saja yang pakai HP biar nanti bisa di Nah, nanti untuk di geometri kita menggunakan aturan luas saja. Seumpama kalian menggunakan persegi, ya persegi kan kayak gini. Nanti di sini untuk luas pertama, kemudian mungkin pakai rasionya yang setengahnya ini. Nanti dia wujudnya adalah seperti kita membuat puzzle di mana ada beberapa luasan ini yang bisa dijadikan satuan seperti itu. Di sini nanti, nah kayak gini. Jadi nanti siswa hanya mencari luas 1 sampai dengan berapa itu luas ke N, di mana luas ini. Kemudian mungkin saja bisa menjadi bentuk yang lain. Dengan aturan sama dibagi 2 ini.
Di sini juga ada bisa kayak gini. Dia itu luasannya berapa? Kemudian pakai yang aturan segitiga. Jadi nanti segitiga kayak gini. Nanti aturannya bagaimana? Silahkan dicari saja, nanti di situ ada. Jadi buat yang belakang itu, atau mungkin kan di situ tadi kan ada dua sisi, depan sama belakang. Nanti yang depan adalah dia ke aritmatika, dia tujuannya membagi kelereng tadi. Kenapa kok hanya dibagi? Soalnya di situ nanti kan dia berhubungan dengan penjumlahan, sehingga bisa terbagi rata atau dijumlahkan seperti biasa. Nah, nanti kalau di sini nanti biar membedakan pola pikir yang menggunakan itu, oh ternyata geometri itu hubungannya dengan perkalian atau luas seperti itu. Jadi buat mungkin kayak puzzle atau apa, di mana nanti tugas siswa adalah mencari luas-luasnya itu. Nah, di situ nanti akan membentuk sebuah deret kan seperti itu. Gimana? Punya gambaran dari maksud saya itu? Pak Dewi? Berarti itu kan kemarin itu kita juga nyari di YouTube kan Pak. Itu yang kayak gitu itu limit limit geometri gitu nggak? Gitu kalau nggak salah Pak. Betul betul nggak Pak? Nah, itu kan nanti kan gini. Itu kan sebenarnya juga bisa. Jadi kenapa kok yang mungkin di web atau yang lainnya itu dikatakan dengan limit geometri? Dikatakan limit jika mereka itu menghitung sampai ukuran terkecil, ya kan? Sampai ukuran terkecil dia itu akan membentuk sebuah apa yang S tahingga itu, jumlah suku tahingga di situ. Nah, nanti ketika kita hanya menyediakan beberapa, mungkin sampai suku ke-5, sampai suku ke-6, atau ke berapa. Nah, itu nanti kan tujuannya digunakan untuk mencari suku ke N. Nah, kalau sama sampai limit tahingga, di situ sampai dengan S tahingganya atau jumlah suku tahingganya, seperti itu. Jadi, emang benar kalau itu sampai tahingga, itu bisa untuk mencari, kenapa kok bisa mencari S tahingga? Yang saya gambarkan ini tadi, rasionya adalah dia lebih kecil atau kurang dari 1. Mungkin menjadi setengahnya, sepertiganya, seperberapanya, seperti itu. Kalau kita dengan rasio yang besar, sama 1 atau 2, 3, nanti benda kita yang terlalu banyak. Caranya bagaimana kalau sama kita menggunakan rasio yang besar? Ya nanti dibalik. Mungkin saja dari yang kecil itu diberi aja namanya U1, yang agak besar U2, U3, U4, dan seterusnya. Jadi dari itu tadi kan bisa, kalau tadi saya bilang adalah kayak puzzle berupa persegi-persegi yang banyak. Kalau ada 5 ya 5, 6 ya 6. Nanti ada yang mewakili, oh mungkin satu sisi itu dengan warna yang sama, kan nanti ada dua sisi. Di situ nanti kita bedakan, nanti U1-nya itu dari mungkin yang paling kecil, kemudian U2 yang lebih besar dan lain sebagainya, sama kayak gini. Nah, ini tadi di sini sama kita beri, mungkin yang tengah itu ada kayak ya mainannya anak TK atau apa, yang atau enggak dikondisikan supaya nanti kalau ini ditata menjadi seperti ini, sama nanti terserah idenya bagaimana. Soalnya pengen menggunakan rasio yang lebih dari 1, berarti di sini nanti kan ada 2 warna, depan belakang juga.
bedakan warnanya dengan triplek atau apa itu. Sama yang warna merah. Warna merah itu U1-nya berada yang paling kecil. Sampai dengan UN-nya yang paling besar. Balikannya sama warna biru. U1-nya yang paling besar, UN-nya yang paling kecil. Di situ adalah untuk membedakan rasio yang lebih dari 1 dengan yang rasio kurang dari 1. Nah, nanti membedakannya, kalau limit itu kan pasti rasionya yang kurang dari 1. Kenapa? Dia mendekati tangga atau mendekati 0 luasnya. Kalau yang lebih besar itu kan nggak ada luasnya, kan nanti tidak menggunakan limitnya itu. Seperti itu. Jadi ya nggak masalah, nanti sama sekalian Pak, nanti untuk mencari S tangga ya nggak masalah, kan seperti itu. Itu kan prinsipnya sama. Gitu Mbak Dewi. Baik Pak. Pak boleh minta saran untuk ukuran papannya Pak? Ukuran papan gini, diperlihatkan dulu yang tadi di deret aritmatikanya, yang panjangnya. Nah, nanti kan di situ kalian menggunakan sukunya sampai suku keberapa. Jadi coba di-share lagi aja yang gambarmu yang tadi, yang untuk deret aritmatika. Nah, di sini itu kan terlihat. Nanti seumpama kalau ini rencananya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 suku ya. Nah, nanti kita batasi saja seumpama bedanya sampai berapa. Mungkin paling panjang itu adalah ada 4 kelereng atau 3 kelereng atau berapa. Nah, nanti di situ setiap kotak itu yang ada kelerengnya, berapa senti yang dibutuhkan. Kalau kelereng itu kan rata-rata ukurannya adalah 1,5 sampai 2 satu kelereng. Tapi rata-rata adalah 1,5-nya. Kalau sama kita butuh 3 atau 4, berarti ada 6, panjangnya adalah 6 cm satu pipa. Di sini 6, anggap saja sama dari 7 ini, kan butuhnya kan 6 kali 7 adalah 40 berapa? 2 ya. 42. Nah, dari situ nanti ditambah aja untuk selang-selangnya itu mungkin 10 cm atau berapa, menjadi 52 atau enggak sekalian menjadi di sini 60. Tingginya juga sebenarnya tidak terlalu tinggi. Kenapa tidak terlalu tinggi? Nanti di sini adalah kan berapa bedanya itu. Kalau sama di sini 7, ke bawahnya kan hanya ada 6. 6 seumpama satu ini kita anggap saja bedanya 5 cm, maka 6 kali 5 hanya 30 cm butuhnya. Jadi sebenarnya cukup 50 kali 60 saja sudah cukup. Nah, nanti di belakangnya yang geometri itu kan ukuran yang tadi kayak persegi, segitiga dan lain sebagainya, sama ini saran saya dirubah saja. Nah, nanti kan untuk bendanya yang persegi atau segitiga atau benda yang lain itu ukurannya kan bisa disesuaikan. Kan dia menatanya hanya ditumpuk sehingga tidak terlalu memakan ukuran banyak. Jadi sebenarnya ini bisa dijadikan mungkin 50 kali 60, itu kan sudah tidak terlalu besar juga dan juga tidak terlalu kecil seperti itu. Kalau sama nanti ditambah, oh pengennya sampai suku keberapa, jadi nanti dikira-kira saja kebutuhan kita itu dalam menata kelereng dan lain sebagainya itu berapa. Kalau sama butuh bot-botnya ya jangan terlalu besar kayak gini. Kalau ini kan 70 kali 50 itu kan terlalu besar, padahal yang kita tuliskan hanyalah mungkin kalau sama dari aritmatika kan U1 itu sama dengan A, U2 A plus B kan
hanya satu baris. Di situ ya jangan terlalu besar kan seperti itu. Itu Mbak Dewi. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Nah, nggak ada yang ditanyakan. Lanjut ke Mbak Nanda. Oke Pak, terima kasih. Ya, Dari kelompok silakan. saya, Mbak Evi mau share screen Mbak, izin. Silakan. Izin masuk nih Pak. Ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Evi Mesaroh, ini nama anggota saya. Di sini kami akan mempresentasikan alat peraga kami, yaitu permata, puzzle, teorema, Pythagoras. Nah, untuk Tadi alatnya name-nya berapa ya Mbak ya? Name salah satu. 203 Pak. 203. Belum ngisi formnya itu? Sudah Pak. Kok belum ada ya? 203 atau berapa? Iya Pak, 203. A4101802003. Ya itu belum ada itu. Nanti dicek. Atau yang name yang lain? 208 Pak. Ya belum ada. Jadi nanti kita dilanjutkan, nanti segera ngisi aja. Ini Pak. Ya. Lanjut nih Pak. Iya silahkan. Jadi alatnya itu ada gergaji, palu, amplas, kuas cat, penggaris 30 cm, cutter atau gunting, pensil, spidol. Dan untuk bahannya itu ada 25 cm kali 25 cm, yang kedua lem kayu, dan yang ketiga cat kayu, dan yang keempat jimat. Dan untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Sekar. Untuk teorema yang pertama, saya mengambil teorema kedua, yaitu pembuktian teorema Pythagoras dengan menggunakan luas segitiga, siku-siku, dan luas persegi oleh Pythagoras. Ini merupakan tampilan sketsa untuk teorema yang kedua. Teorema yang kedua, luas persegi besar sama dengan luas persegi putih ditambah luas 4 segitiga. A plus B kuadrat sama dengan C kuadrat plus 4 kali setengah AB. A kuadrat plus kuadrat sama dengan C kuadrat plus 2AB. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Next. Untuk cara pembuatan, dengan menggunakan alat dan bahan di atas, maka langkah-langkah untuk membuat alat peraga puzzle pembuktian teorema Pythagoras. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Triplex dengan ukuran 25 cm sebanyak 3 lembar. Untuk triplex yang pertama digunakan sebagai alas, dan untuk triplex yang kedua digunakan sebagai
Untuk yang kedua digunakan sebagai cetakan puzzle dan yang terakhir untuk puzzle. Untuk persegi kecilnya ukurannya sekitar 8 cm dan untuk yang persegi besarnya kira-kira ini salah ya, bukan 10 cm, mungkin sekitar 20 cm untuk yang cetakan puzzle. Kemudian triplex yang kedua berlubang ditempel pada triplex yang pertama. Untuk yang triplex yang ketiga dibuat puzzle Pythagoras, yaitu segitiga kecil yang membentuk seperti belah ketupat di tengah. Setelah dipotong, diberikan warna pada tiap segitiga menggunakan cat. Mohon maaf, untuk cara pembuatan tadi ada salah penulisan. Next. Untuk cara penggunaan, pasangan puzzle Pythagoras diberikan kepada siswa. Setelah itu siswa memasang keping-keping puzzle hingga terbukti bahwa segitiga dan belah ketupat dapat membentuk sebuah persegi. Susunlah potongan-potongan segitiga dan susunlah potongan-potongan segitiga yang membentuk belah ketupat secara tepat. Siswa dapat merangkai sendiri. Jika ada kesulitan, guru atau pembimbing dapat membantu untuk mengarahkan siswa untuk menyelesaikan penyusunan keping-keping tersebut. Next. Selanjutnya disampaikan oleh Mbak Abida untuk teorema ketiga. Terima kasih Mbak Sekar. Untuk teorema yang ketiga ini, mohon maaf, untuk teorema yang kedua ini saya mengambil pembuktian teorema Pythagoras oleh Bhaskara. Ini merupakan sketsa dari teorema Bhaskara, yaitu satu persegi besar itu memuat 4 segitiga sama kaki. Mohon maaf, 4 segitiga siku-siku, kemudian ada satu persegi putih yang kecil. Untuk teoremanya bisa dilihat di situ. Jadi luas persegi besar sama dengan luas 4 segitiga ditambah luas persegi putih. Dan ditemukan teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat. Kemudian untuk cara pembuatannya, di sini membutuhkan triplek dengan ukuran 25 cm sebanyak 2 lembar. Untuk lembar pertama itu digunakan sebagai alas, dan untuk lembar yang kedua itu digunakan untuk membuat keping-keping bangun datar. Untuk keping-keping bangun datarnya sendiri, yaitu ada 4 buah segitiga siku-siku yang sama besar dengan ukuran sisinya A sama dengan 12 cm, B sama dengan 15 cm, dan C sama dengan 25 cm. Kemudian triplek tersebut dipotong sesuai dengan sketsa yang telah dibuat. Kemudian dibuat pula satu persegi dengan ukuran 3 x 3 cm. Nah, kemudian karena ini bentuknya puzzle, jadi di bagian pinggir persegi yang besar itu diberikan pagar-pagar. Jadi nanti ada pagarnya seperti itu, Pak. Biar
semua bangun datar itu bisa masuk ke dalamnya. Kemudian di setiap bangun datar keping-kepingnya tersebut diberikan cat agar semakin menarik. Silakan dilanjut Mbak Evi. Kemudian untuk cara penggunaannya nanti siswa diminta untuk mengeksplorasi sendiri bagaimana kelima bangun yang tadi yaitu 4 segitiga siku dan 1 persegi kecil itu dapat muat dalam 1 persegi yang besar. Seperti itu. Nanti siswa diminta untuk menyusun sendiri. Kemudian setelah siswa itu telah menyusun, maka akan dilakukan perhitungan teorema Pythagoras. Silakan dilanjut Mbak Evi. Next. Nah, untuk teorema selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lutfi. Baik, selanjutnya yaitu teorema 4, pembuktian teorema Pythagoras dengan menggunakan trapesium dan segitiga siku insiden CA Garcel. Next. Nah, berikut ini merupakan sketsa yaitu 3 buah segitiga siku-siku yang membentuk trapesium. Teoremanya, luas trapesium sama dengan luas 3 segitiga siku-siku. Dalam kurung A plus B dikalikan dalam kurung A plus B sama dengan setengah AB plus setengah C kuadrat plus setengah AB. A plus B dikuadratkan sama dengan AB plus C kuadrat plus AB. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan 2AB plus C kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Next. Kemudian cara pembuatannya, menyiapkan alat dan bahan, kemudian 3 lembar yang berukuran 25 cm kali 25 cm untuk lembar pertama sebagai dasar. Kemudian lembar kedua merupakan triplex yang berlubang di mana lubangnya berbentuk trapesium. Kemudian lembar ketiga untuk segitiga siku. Kemudian gambarkan 3 segitiga siku-siku. Karena setiap siku-siku 1 dan 2 memiliki ukuran alas 6 cm, tinggi 8 cm, dan panjang sisi miring 10 cm. Kemudian segitiga siku-siku yang ketiga dengan panjang alas dan tinggi 10 cm dan panjang sisi miring 14,15 cm. Kemudian trapesium dengan panjang sisi sejajar 6 cm dan 8 cm di 4 cm serta panjang sisi miring 15 cm. Kemudian triplex lubang ditempelkan pada triplex yang utuh. Kemudian membuat puzzle Pythagoras dari potongan triplex 3 buah segitiga siku-siku yaitu 1, 2, dan 3 sehingga membentuk sebuah trapesium. Kemudian penyusunannya harus menyesuaikan dengan ukuran dan bentuk pada lubang yang berbentuk trapesium. Kemudian memberikan warna pada setiap segitiga menggunakan setiap puzzle menggunakan cat. Next. Kemudian cara penggunaannya, siswa digunakan seperti puzzle Pythagoras dan siswa eksplorasi memasang keping-keping hingga terbukti bahwa 3 buah segitiga siku-siku dapat disusun sehingga membentuk sebuah trapesium. Kemudian susunlah potongan 3 buah segitiga siku-siku pada lubang triplex yang berbentuk trapesium. Siswa dapat merubah sendiri. Guru dapat membantu siswa. Untuk teorema nomor 7 akan disampaikan oleh Mbak Nanda. Ya, terima kasih. Teorema 7 itu pembuktian Pythagoras dengan menggunakan perbandingan jumlah persegi satuan oleh Pythagoras.
Next. Ya, berikut merupakan sketsa dari teorema 7. Pembuktian teorema Pythagoras menggunakan teorema 7 yaitu luas persegi dengan panjang sisi C sama dengan luas persegi dengan panjang sisi A ditambah luas persegi dengan panjang sisi B. Untuk luas persegi dengan panjang sisi A itu yang warna biru, kemudian untuk luas persegi dengan sisi B itu yang warna kuning. Pada sketsa tersebut di potongan perseginya 5 satuan dikali 5 satuan dikali sama dengan 3 satuan dikali 3 satuan ditambah 4 satuan dikali 4 satuan. Diperoleh 25 satuan luas sama dengan 9 satuan luas ditambah 16 satuan luas. Jadi untuk luas persegi dengan panjang sisi C diperoleh 25 satuan luas. Sehingga terbukti bahwa C kuadrat sama dengan sehingga terbukti bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Cara pembuatan. Dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah disampaikan di awal tadi, maka langkah-langkah untuk membuat alat peraga puzzle pembuktian teorema Pythagoras. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang sudah tertulis di awal tadi. Kedua yaitu triplex dengan ukuran 25 cm kali 25 cm sebanyak 3 lembar. Kemudian menggambar 3 persegi dengan ukuran persegi A 6 cm kali 6 cm. Kemudian 8 cm kali 8 cm dan persegi C dengan ukuran 10 cm kali 10 cm pada salah satu yang disediakan. Kemudian triplex yang sudah dipotong tadi ditempelkan pada triplex yang utuh sehingga terbentuk puzzle. Kemudian buat puzzle Pythagoras dari salah satu triplex yang tersisa dengan A ukuran 2 cm kali 2 cm sebanyak 9 satuan dan persegi B dengan ukuran 2 cm kali 2 cm sebanyak 16 satuan. Kemudian berikan warna pada setiap persegi menggunakan cat dan tempelkan potongan puzzle sesuai dengan step di awal tadi. Cara penggunaan. Setelah siswa mendapatkan diharapkan dengan alat peraga ini siswa dapat menyusun kepentingan. Caranya yaitu setiap siswa diberikan satu pasang puzzle Pythagoras dan biarkan mereka memasang keping-keping hingga terbukti bahwa sepasang titik sudut persegi bila dipertemukan dengan sepasang titik sudut persegi yang lain dapat membentuk sebuah segitiga siku-siku. Susunlah potongan-potongan pada persegi kecil itu susunlah potongan-potongan pada persegi kecil ke persegi besar secara tepat. Kemudian siswa dapat merangkai sendiri. Jika ada kesulitan, guru atau pembimbing dapat membantu untuk mengarahkan siswa untuk menyelesaikan penyusunan keping-keping tersebut. Itu nanti yang lain sama ya, Pak ya? Prinsipnya sama toh? Bagaimana, Pak? Teorema yang lain kan prinsipnya sama cara penggunaannya. Iya. Jadi ini nanti membaca berapa teorema? Ada 5 teorema, Pak. Ada? 5 teorema. 5? Iya. Nanti kalau sama memungkinkan ya nanti dibuat lebih ya nggak masalah. Jadi sampai paling tidak kan ada 8 atau 9 itu kan. Jadi nanti ukurannya kalau yang ini tadi kan sebenarnya udah bisa dimengerti, nanti kalian kan tetap sudah bisa membuat kan kayak gitu. Jadi nanti caranya adalah triplek itu kan
kayak dirangkap itu sebagai tempatnya dengan itu. Kemudian yang saya tekankan adalah buatlah yang kecil saja. Jadi kalau yang awal-awal tadi bilang, oh kayaknya ini berapa, 20 atau berapa itu nggak usah. Jadi kecil saja nggak masalah. Jadi dibuat sama seperti yang akhir-akhir tadi, mungkin 25 kali 25 cm saja sudah cukup bagi saya. Jadi nanti kita bisa gunakan sebagai kayak diskusi siswa. Jadi nanti kalau 25 kali 25 kan hampir sama dengan satu ukuran kertas itu, A4 atau berapa itu kan itu hampir sama. Jadi segitu saja ukurannya, tapi buatlah yang kira-kira kalau sama yang bisa digunakan, bisa dibuat sebagai kayak puzzle itu kayaknya adalah sampai dengan teorema ke, kalau nggak 8, 9 itu masih bisa, tetapi yang selebihnya itu kan agak kesulitan. Saya kenapa harus memotongnya kalau ukuran kecil itu kurang begitu bisa kan gitu. Jadi nggak masalah pakai yang teorema mungkin pakai segitiga dan sebagainya tadi. Itu tetapi dimaksimalkan sampai kalau bisa ya lebih dari 5. Itu ya Mbak ya. Izin Kayaknya bertanya. ya. Ya, jadi ini untuk teorema yang memungkinkan dikerjakan menggunakan puzzle, pembuktiannya itu dibuat puzzle-nya gitu, nggih, Pak? Iya. Jadi yang memungkinkan saja, kalau kan ada teorema yang nanti terbagi menjadi bagian yang agak kecil-kecil. Itu kan ada dalam satu kotak yang besar itu hampir sama dengan yang terakhir, ada yang potongan kecil-kecil tadi. Cuma kan nanti dibagi menjadi ada garis apa itu nggak usah. Soalnya kan itu nanti membuatnya lebih susah. Kenapa? Ukurannya kan yang saya harapkan adalah kecil. Ya kalau sama masih memungkinkan ya lebih bagus kan gitu. Tapi gunakan yang kira-kira bisa saja. Kayaknya yang dulu pernah saya cek itu ada 8 atau 9 itu masih bisa dengan ukuran yang kecil. Cuma bagaimana dari kelompok kalian itu mengukur yang supaya bisa sesuai bagaimana kan gitu. Jadi minimal ya 5 itu nggak masalah minimal. Tapi nanti coba dicek semua maksimalnya berapa kan gitu. Jadi diperlihatkan aja teorema yang tadi ada berapa. Yang pertama adalah di slide nomor 4 itu pertama. Kemudian 5-nya yang mana saja? Yang untuk kelima itu teorema yang ke-8. 8 dengan segitiga lagi. Ya, yang sebangun. Iya. Jadi nanti dicek lagi masih ada yang masih bisa dibuat dengan ukuran yang kecil. Kalau sama terpaksa yang nggak bisa ya 5 itu nggak masalah. Itu ya Mbak ya. Ya, Dan Pak. nanti segera diisi yang isiannya formulir di Open Learning itu. Karena saya belum ada datanya yang di sini. Baik, Pak. Berarti saya ngisi lagi ini, Pak. Apa? Jadi di Open Learning kan ada untuk pengisian judulnya itu kan ada. Kemudian nggak di pertemuan berapa ya, saya agak lupa juga. Kemudian untuk proposal segera dibuat saja, terutama ini juga berlaku ke semua kelompok. Proposal segera dibuat. Saya nanti kan ketika kita mengadakan UTS, kalau bisa nanti kan proposal itu sudah dapat persetujuan. Itu Mbak Evi, Mbak Adiba, Mbak Nanda. Iya, Pak. Baik. Terima kasih nih, Pak. Ya. Ya, yang lain ada nggak? Silakan Mbak Laili. Izin share screen nggih, Pak? Iya, Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok kami itu membuat media Pak, yang buat aplikasi. Namanya Pythagoras-Go. Dalam aplikasi ini nanti kita menunjukkan pembuktian teorema Pythagoras menggunakan bangun datar dengan GeoGebra. Waktu kemarin mencari pembuktian yang pakai GeoGebra itu kita cuma dapat 4 Pak, tapi mungkin nanti bisa dicari lagi. Begini tampilan utamanya dari aplikasinya. Lalu ini setelah materi, video, teorema, dan soal dan pembahasan. Nanti materinya kita nyari dari buku, lalu videonya kita nanti buat sendiri, dan teoremanya itu nanti videonya dibuat. Teoremanya itu nanti dari itu bangun datarnya itu, terus soalnya itu soal dan pembahasannya itu nanti buat latihan siswa, gitu Pak. Sudah, terima kasih. Ya, Mbak. Jadi itu menggunakan SAC ya Mbak? Nggih. SAC dengan GeoGebra. Yang pertama untuk dari tampilan tadi, untuk tombol kayak tombol soal, materi dan sebagainya, sebaiknya jangan hanya teks. Jadi sebaiknya jangan hanya teks, buatlah kayak mungkin ada ikonnya atau gambarnya atau apa, supaya apa? Lebih menarik saja kan gitu. Jadi kalau sama kita melihat itu kan ada beberapa visual yang bisa menarik siswa. Kemudian untuk dari segi materi itu kan sebenarnya hampir sama dengan yang kelompoknya Pak Evi tadi. Jadi dibuat ya seperti itu tadi, ada teorema pertama, nanti wujudnya seperti ini. Dan nanti untuk media itu ya semua teorema itu kan masih bisa dibuat. Jadi nanti silahkan dicari semua teorema-teorema yang ada di Pythagoras itu. Kan kemarin itu untuk media yang Pythagoras ini bisa memuat semua teori. Jadi materinya itu ya hanya teori dengan kayak aplikasinya saja. Oh teorinya ini, sama teorinya siapa tadi yang seperti yang diutarakan oleh Mbak Evi, Mbak Nanda, Mbak Afidah tadi kan ada. Jadi menurutnya si A nanti teorinya begini. Nah nanti visualnya adalah di GeoGebra-nya. Itu juga ada. Nanti kalau sama bisa saja dihubungi lagi untuk dari Mbak Evi, referensinya dari mana toh? Itu kan ada banyak untuk yang Pythagoras itu. Jadi tetap ada. Kemudian mungkin ada beberapa video yang digunakan untuk sama penjelasan tentang salah satu teori itu. Entah videonya nanti berupa ke GeoGebra-nya dijalankan atau apa, itu nanti bisa. Kemudian yang jelas kalau ini tadi kan masih gambaran umumnya. Nanti yang saya harapkan adalah kira-kira ke depannya nanti, minggu depan atau apa itu dibuat, ditampilkan untuk salah satu simulasi dengan GeoGebra-nya atau pembuktian teorema Pythagoras dengan GeoGebra-nya itu ada salah satu saja dulu, boleh-boleh saja. Jadi nanti silahkan dibuat dengan proposalnya dengan apa itu. Ketika kita ketemu lagi di Meet, nanti ya diperlihatkan ini loh Pak untuk simulasi yang kemarin seperti itu. Itu kemudian untuk soal, jadi nanti di sini juga saya tulis untuk yang perlu diperhatikan kan kayak gitu. Kayak tombol tadi, kemudian kayak soal, nanti soal itu silahkan dibuat kayak latihan soal dengan apa itu, walaupun tidak menyangkut ke materi. Kalau materi kan hanya pembuktiannya saja. Oh Pythagoras ini dibutuhkan begini. Tetapi untuk latihan soal tetap
ke aplikasinya saja. Aplikasi apa? Oh, seumpama mencari tinggi bangunan atau apa seperti itu. Oke ya, Mbak ya? Iya, Pak. Tapi kemarin waktu mau masukkan link ke aplikasinya katanya error gitu, Pak. Mungkin gimana nggih? Error bagaimana? Yang Errornya? SAC-nya? Ya, yang di SAC itu error SAC-nya, Pak. Enggak, itu kemarin kan ada salah satu kelompok itu yang tanya. Kemudian saya sharekan ini loh videonya itu bisa itu. Jadi nanti prinsipnya sama. Atau coba dibuka SAC-nya aja. Nah, di komputer yang saya buka ini SAC-nya nggak ada. Harus install dulu ya. Nanti saya beritahu untuk caranya. Jadi nanti di situ kan ada webnya kan ada. Langsung dikopikan aja di linknya GeoGebra, pakai GeoGebra yang Classroom. Seperti itu. Nggih, Pak. Jadi nanti latihan soal dibuat ke aplikasinya, gratis. Kemudian ada uji kompetensinya. Oke, Pak ya. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi nanti ke depannya saja yang kalau media biasanya yang di awal-awal ini belum saya tanyakan lebih, saya belum ada simulasinya. Ada yang lain? Kelompok yang lain? Ya, silakan Mbak Agnesti. Izin presentasi ya, Pak. Silakan Mbak. Iya, Pak. Agnesti Marisa. Izin presentasi ya, Pak. Iya, Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mister Bilangan akan mempresentasikan hasil diskusi alat peraga kami. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Aisyah Azhari, NIM 42. Yang kedua ada Salsabila Dalia Putri, NIM 47. Yang ketiga ada Rani Kartikasari, NIM 66. Yang keempat ada Agnesti Mariza, NIM 71. Yang kelima ada Melisa Abdil, NIM 79. Untuk yang kedua, deskripsi alat peraga akan dijelaskan oleh Mbak Aisyah. Deskripsi alat peraga. Mistar bilangan yaitu alat bantu untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat yang terbuat dari kayu. Mistar bilangan terdiri dari dua buah mistar dengan skala yang sama dan terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Kemudian mistar bilangan juga merupakan suatu alat peraga matematika yang menarik dan mampu menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi operasi hitung dasar bilangan bulat. Next. Ini untuk desain mistar bilangannya. Penyangga mistar bilangan itu adalah kayu yang berukuran 50 cm kiri dan kanan. Kemudian ada dua buah mistar, yang mana mistar itu terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Untuk cara penggunaannya itu nanti akan dijelaskan di berikutnya. Nah, sebelum itu untuk ukuran mistarnya sendiri itu 50 kali 10 cm. Kemudian ada papan kayu yang mana digunakan untuk menggeser atau cara menggunakan alat peraga tersebut dengan ukuran 10 cm kali 5 cm. Untuk jarak mistar 1 dan mistar 2 diberi jarak 10 cm. Nah, di atasnya mistar itu terdapat kawat yang ada bola plastiknya. Next.
Untuk alat dan bahan mistar bilangan, untuk alatnya yang pertama ada gergaji, yang kedua paku, yang ketiga palu, yang keempat spidol, yang kelima meteran, yang keenam kuas cat. Dan untuk bahannya, papan kayu sepanjang 1 meter, kayu balok 1 meter, kawat sepanjang 1 meter, bola plastik 2 buah, dan cat warna. Maaf, belum jalan. Ya, Slide-nya. apa ditunggu aja. Oke, udah. Terus ada cara pembuatan mistar bilangan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, membuat 2 buah persegi panjang, mistar alas dan mistar bawah. Mistar atas dan mistar bawah. Dari papan kayu yang sudah tersedia rincian ukuran masing-masing panjang 50 cm dan lebar cm. Selanjutnya, setelah 2 buah persegi panjang siap, agar lebih baik bisa diisi dengan cat warna untuk membedakan antara mistar atas dan mistar bawah. Bisa dibedakan warna catnya. Selanjutnya, setelah kering bisa diberi angka pada kedua papan kayu mistar tersebut dengan spidol. Selanjutnya, siapkan balok kayu sepanjang 50 cm untuk penyangga mistar sepanjang 2 buah untuk sisi kanan dan sisi kiri mistar. Selanjutnya, setelah itu lubangi di bagian sisinya untuk meletakkan papan kayu mistar dengan ukuran 10 cm untuk jarak mistar atas dan mistar bawah sepanjang 10 cm. Selanjutnya ada pasang kawat pada balok kayu untuk meletakkan bola plastik sebagai alat untuk penanda bilangan. Selanjutnya membuat balok kayu yang ukuran sedang 10 cm x 5 cm sebanyak 2 buah dan bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Setelah semua siap, terus susun semua bahan sehingga membentuk sebuah mistar pada desain. Dan yang terakhir, alat peraga siap digunakan. Nah, Mbak. Next. Mbak, maaf ini jaringannya agak terganggu. Iya, Mbak. Di sini juga hujan, jadi tadi sempat dan dulu juga. Iya, Pak, maaf. Bentar. Ya, nanti sambil menunggu aja untuk yang mistar bilangan ini juga ya udah ya. Sudah, Pak. Ya. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu cara penggunaan mistar bilangan. Yang pertama, ambil alat peraga yang sudah disiapkan. Langkah yang kedua, mistar yang dioperasikan atau digerakkan hanya bagian atas. Yang langkah ketiga, menyepakati aturan permainan pada mistar bilangan, yaitu jika bilangan pertama positif, geser balok kayu yang bisa digeser ke kanan sebanyak bilangan tersebut, sehingga 0 lurus dengan bilangan tersebut. Untuk yang kedua, jika bilangan pertama negatif, geser balok kayu ke kiri sebanyak bilangan tersebut, sehingga 0 lurus dengan bilangan tersebut.
Selanjutnya, cara pengaplikasian Mister bilangan. Untuk operasi penjumlahan, maka ditambah positif, hitung dari 0 ke kanan sebanyak bilangan tersebut, kemudian ditandai. Untuk yang kedua, ditambah negatif, hitung dari 0 ke kiri sebanyak bilangan tersebut, kemudian ditandai. Untuk yang ketiga, hasilnya adalah bilangan yang ada di bawah tanda. Dan untuk operasi pengurangan, maka yang pertama itu dikurangi negatif, hitung dari 0 ke kiri sebanyak bilangan tersebut, kemudian ditandai. Dan untuk yang kedua dikurangi positif, hitung dari 0 ke kanan sebanyak bilangan tersebut, kemudian ditandai. Untuk yang ketiga yaitu hasilnya bilangan yang ada di bawah. Selanjutnya yaitu penggunaan alat peraga dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan alat peraga Mister bilangan ini dalam pembelajaran matematika dipilih karena beberapa aspek, antara lain 1. Menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. 2. Memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. 3. Metode mengajar akan bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Dan 4. Membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan sebagainya. Dengan demikian, penggunaan alat peraga Mister bilangan dalam pembelajaran operasi bilangan bulat diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar matematika. Dengan menggunakan alat peraga Mister bilangan ini, diharapkan bisa merangsang imajinasi anak dan memberikan kesan yang mendalam dalam mengajar. Kemudian keuntungan dan kelemahan alat peraga. Keuntungan 1. Membuat siswa menjadi termotivasi akibat mendorong untuk berkreativitas. 2. Siswa yang belajar akan terasa senang jika memahami apa yang dipelajari dalam suasana menyenangkan. 3. Mempermudah siswa dalam memahami materi penjumlahan dan pengurangan. 4. Siswa dapat dengan mudah memahami konsep penjumlahan yang menggunakan operasi dengan bilangan yang berlambang negatif dan operasi pengurangan dengan bilangan yang berlambang negatif. 5. Bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga Mister bilangan ini sangatlah mudah didapat dan mudah pula untuk membuatnya. Harganya pun terjangkau sehingga tidak ada hambatan bagi guru matematika untuk membuat dan menggunakannya. Sedangkan kelemahannya 1. Terbatasnya jumlah bilangan bulat yang digunakan. 2. Hanya bisa menggunakan 2 operasi hitung yaitu penjumlahan dan pengurangan, tidak termasuk perkalian dan pembagian. 3. Untuk operasi hitung masih bersifat abstrak, positif dan kurang. Sudah, Pak. Nah, Sudah, gini, Pak. di sini untuk Mister bilangan. Di Mister bilangan itu yang pertama adalah nanti sebaiknya itu dikasihkan apa kayak penanda mana atau bilangan itu berjalannya dari mana ke mana. Walaupun itu bisa, prinsipnya adalah seperti Mister bilangan biasa. Jadi nanti kita coba yang pertama adalah ketika di sini ada alat, paling tidak nanti ada untuk tempat soal. Itu kan juga belum ada. Tempat soalnya di mana, kemudian di sini mistarnya kan berada mungkin ini. Nah, di situ sebaiknya adalah ada beberapa atau ada tempat yang digunakan untuk menanda. Seumpama di sini adalah 2 tambah 3. Kan walaupun tadi prinsipnya adalah mistar ini digeser, kita alhamdulillah digeser itu kelemahannya adalah nanti langkah siswa itu menggunakannya itu benar atau salah itu susah dicek.
kan gitu. Nah, nanti sebaiknya kalau yang dari emang seringnya itu kalau membuat yang misal bilangan atau garis bilangan ini kita harapkan adalah bisa untuk penanda atau mengecek kebenaran langkah siswa atau kayak gitu. Jadi selama nanti ini tadi walaupun ada kayak bola ya, ini bolanya. Ketika bola itu bergeser ke kanan sebanyak 2 langkah, ini menjadi di sini, ya paling tidak nanti di bagian sini ke sini itu ada penanda khusus, oh ini loh bilangan A, sebanyak ini. Kemudian yang B nanti adalah 3, sama yang tadi itu juga sama, ini dia bergeser ke sana, ini loh bilangan yang B. Jadi nanti setelah siswa itu berjalan, bisa mengecek bahwasannya ini adalah benar 2, ini sama 3, hasilnya adalah di sini ya 5, sama kayak gitu. Kita kan di sini kan berjalannya dia manual, sehingga cara ceknya kebenaran siswa adalah berada di sini. Walaupun pada prinsipnya dengan mistar bilangan yang diutarakan tadi itu benar, bisa, tetapi itu tadi perlu adanya pengawasan. Pengawasan bagaimana? Sama halnya dengan kita menggunakan alat yang namanya milimeter scope atau apa, itu kan ada. Kemudian dia itu harus menggeserkan aturannya begini. Tetapi kan yang tujuan alat ini sebenarnya bukan untuk mengukurnya, tidak, tetapi menanamkan konsep di mana ada bilangan positif ditambah positif hasilnya apa, bilangan negatif tambah negatif hasilnya apa, seperti itu. Jadi nanti sebaiknya juga diberi penanda supaya apa? Terlihat. Sebenarnya akan lebih baik lagi selama gini. Di bawah itu dia bergeser ke kanan, nanti atasnya bola tadi dia ikut bergeser sama kayak gitu. Caranya bisa tidak? Maaf tadi sempat terpental. Saya bukan terpental tapi hampir terpental juga. Jadi ini tadi seumpama begini. Di bagian sini kita gerakkan, maka bolanya tadi juga ikut bergerak. Di mana bola ini dia membawa sesuatu yang bisa dipanjangkan atau sama ada benda yang keluar dari ini, sama di sini ada lubang. Kenapa kok ada lubang? Kan di sini dia itu kan pasti dia berjalan dari mulai 0 yang bilangan pertama. Sehingga di situ berhenti ya. Nah, video yang jadi yang pakai HP keluar. Jadi nanti bisa saja bilang yang pertama kan dia selalu dimulai dari 0. Jadi ada benda yang keluar dari 0. Keluar bagaimana? Entah itu benang, entah itu apa. Tujuannya adalah untuk sebagai penanda panjangnya bilangan A adalah segitu kan gitu. Kemudian yang B itu kan dia sebenarnya mengikuti dari A. Jadi B mengikuti yang dari A itu. Nah, ini saya coba bagikan lagi. Jaringannya saya buat 2 dengan HP kurang begitu kuat.
Makanya yang untuk malam ini kan tidak saya tethering gara-gara itu tadi di sini hujan, takutnya nanti nggak kuat kan gitu. Jadi nanti di sini dia kan selalu mulai dari 0. Sama dia berjalan sebanyak 2. Yang kita gerakkan adalah ini ikut bergerak. Caranya bagaimana? Nanti di dalam itu ada penghubungnya. Penghubungnya bagaimana? Ada yang bersifat sama tampak samping, nanti wujudnya gini. Ini tampak samping. Ada kayu ke atas, di mana kayu ini dia di yang digunakan di bawah ini. Ya di sini itu adalah penanda ini. Di sini untuk menggeser saja. Jadi nanti yang bawah kita geser, atas juga ikut bergeser. Nah nanti di atasnya juga sama. Di bagian sana lagi nanti ada khusus yang bilangan A, ada wujudnya kayak gini. Jadi nanti ketika ini bergeser, bilangan B di sini juga harus dia bergeser ini. Jadi satu di bagian sini. Bisa saja ini dilepas untuk menggeser bilangan yang kedua. Nanti bolanya di mana? Bolanya di sini. Gitu. Itu salah satu alternatif bagaimana cara mengatasi supaya kita itu menggerakkannya di bidang ini dan di sini ada tandanya. Kalau kayak gini susah ya, nanti paling tidak di sini ada. Di mana nanti B itu awal mulanya dia mengikuti gerakannya A. Setelah B berjalan sendiri, jadi di sini nanti bisa dilepas, dijalankan sendiri. Dan nanti penandanya ini bisa saja kayak benang atau pita yang kita buat di sini ada lubangnya keluar. Kalau yang ini bagaimana Pak? Ya nanti dia ikutnya lubangnya adalah di bagian sini. Ini kita buat mungkin dari kayak pipa atau apa itu supaya bisa dilewati oleh pita atau apa itu, kita geser ke kanan atau ke kiri seperti itu. Emang sih nanti kalau kita pikirkan itu, Pak, kayak gitu nanti susah Pak, ribet. Ya emang ribet, tetapi nanti pemanfaatannya akan lebih bisa menarik siswa sebenarnya. Jadi diubah sedikit untuk konsep alatnya. Kalau kita menggunakan prinsipnya mistar geser, itu emang bisa digunakan. Tetapi kan tujuan kita adalah ingin menanamkan nilai-nilainya itu, bukan hasilnya. Jadi mistar yang bersifat seperti yang diutarakan tadi, kita Mbak Aisyah dengan Mbak Melisa, Mbak Kristi itu, dia digunakan lebih condongnya adalah menentukan nilai. Makanya kalau dulu itu alat itu sebenarnya digunakan untuk anak SD sebenarnya. Nah nanti kita tingkatkan lagi sedikit. Tujuannya adalah sebagai penanaman lagi, pengingat lagi di mana oh ternyata hasil dari terutama nanti adalah bilangan negatif dikurangi bilangan negatif atau positif dikurangi bilangan negatif. Jadi nanti kayak gitu. Sebenarnya akan lebih enak lagi jika yang kita jalankan berupa orang, mobil, atau apa yang ada arah panahnya. Bedanya apa? Atau kita bisa menggunakan hewan, manusia, mobil, dan sebagainya. Tujuannya adalah jika positif, benda itu berjalan maju, jika negatif mundur, kemudian kenapa kita menggunakan arah yang ada arahnya? Entah itu manusia, hewan, atau mobil, dan lain sebagainya. Nanti jika dikurangi atau operasinya, jika positif dia lurus, jika ketemu negatif operasinya, dia harus putar arah, sama kayak gitu. Jadi prinsipnya menjelaskan ke siswa lebih enak. Kalau ketemu operasi positif berarti lurus saja, kalau ketemu operasi negatif,
harus putar balik atau putar arah kayak gitu. Jadi di situ nanti bisa terlihat jika bilangan positif dikurangi bilangan negatif, hasilnya adalah negatif kurangi negatif itu menjadi positif seperti itu. Sebenarnya penanamannya kita adalah di itu intinya nanti. Itu ya Mbak Aisyah, Mbak Melisa, kemudian Mbak siapa Agnesti. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya nanti dicoba dibuktikan lagi aja. Jadi dibuat ya hampir sesuai dengan kayak di GeoGebra yang saya dulu. Jadi yang sudah saya utarakan. Jadi tetapi nanti lebih enak itu tadi, buatlah yang ada karakter yang ada arahnya. Kalau manusia kan jelas maju, mundur, putar balik, mobil juga sama, hewan juga sama. Jadi nanti gunakan itu akan lebih mudah dalam menjelaskan nanti. Itu ada yang ditanyakan lagi? Insya Allah cukup Pak. Ya. Ada kelompok yang lain? Ini yang Mbak Rani, satu kelompok atau tidak? Satu kelompok, Pak. Ini Mbak Lutfi, itu sama? Pak, izin masuk. Ya, silakan Mbak Evi. Ini saya sudah daftar, tapi namanya tidak di bagian hijau-hijaunya itu, Pak. Ya, saya ganti. Saya kan itu kan hanya sebagai penanda. Itu masuknya di Mas Klava. Saya kemarin juga sama. Dari kelompoknya Mas Klava itu, dia belum daftar. Saya tak suruh, saya tulis di situ dulu. Nah, ini sudah saya ganti. Baiklah, terima kasih, Pak. Ya. Dah, gitu. Nanti kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, marilah pertemuan pada malam hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.